Misalnya sudah mukanya langsung out.
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang beriman baik waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera ingat Allah lalu memohon ampun atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka, dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu yang telah membacakan dan suci Al-Quran. Semoga beliau yang membacakan maupun kita yang mendengarkan mendapat rahmat dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, tentunya marilah kita dengarkan wasiat yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Masudi HS. Kepada Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai hari ini kita sehat walafiat. Sekalipun kita sadari umur kita makin tua, yang kadang-kadang sisanya sudah lebih banyak yang kita jalani daripada yang kita selesaikan. Tapi yang penting tua, muda, laki-laki, perempuan, mari kita menyiapkan diri kita untuk suatu saat kita akan berhadapan dan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu, bulan sore ini gembira. Gembiranya jarang yang Jumat sore itu nambah banyak di depan. Hari ini berbalik di depan. Insya Allah Jumat berikutnya kita maju ke depan. Dan ada yang seragam ungu. Alhamdulillah, luar biasa. Mungkin suasana hari ini setelah kita melepas Ramadan, kita ke depan harus ceria. Bagaimana kita membawa kedisiplinan Ramadan yang berkelanjutan sampai 11 bulan ke depan, sehingga kita menemui lagi Ramadan 1447 Hijriah. Amin. 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 Kita berkampanye lagi tahun depan. Semua lagi tahun depan. Suasana hari ini kita bicarakan
Nanti kita kaitkan dengan ayat yang dibaca oleh ibu kita. Umur dia 63 ayat 36. Suara masih kencang, ada dasarnya. Bacaan fasih, menyentuh, bercerita tentang bagaimana Allah menjabarkan ketakwaan itu, bercerita tentang bagaimana Allah mengajak manusia untuk mendapatkan pengampunan dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Di ayat ini betul-betul menyentuh ya dibaca. Dan nanti kita akan bisa hubungkan dengan tema kita. Pada 183 ayat 183 surah Al-Baqarah itu ayat perintah puasa. Ayat perintah puasa. Puasa diwajibkan pada tahun kedua Hijriyah. Namun pada ayat itu Allah memerintahkan kita berpuasa, dan agar perintah itu bukan kita aja, maka Allah padahi kayak Allah memadainya, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kalian memerintahkan puasa dan yang belum kalian itu berpuasa. Jadi orang yang sebelum kita juga berpuasa. Kita diperintahkan berpuasa. Orang sebelum kita diperintahkan berpuasa. Kita mundur dulu. Yang kadang-kadang puasanya orang terdahulu lebih banyak. Ibu mungkin tahu lah, lalu Nabi Daud. Tahu lebih. Tahu ada sini. Kata Muhammad bertanya. Nabi Daud itu utusan Allah, Rasul Allah, yang diwajibkan kepadanya puasa dalam setahun itu 6 bulan. Itu berapa? Setahun 6 bulan. Sekalipun melaluinya puasa buka, puasa buka, puasa buka. Maka Nabi katakan puasa yang paling baik itu puasa Nabi Daud. Karena apabila sudah puasa Daud, kada ada urusan lagi Senin, Kamis, 3 hari sebulan, terus Daud aja. Hari Jumat biar puasa Daud, hari Ahad biar puasa Daud, berarti hari Senin biar buka. Itu kan biar buka Senin itu. Padahal Senin itu ada perintah puasa. Jadi kemuliaan puasa. Hari ke-12 biar puasa Nabi Daud, seharusnya hari ke-13 biar puasa Yaumul. Stop puasa Yaumul ini jangan kerjakan. Teruskan puasa Nabi Daud. Maka Nabi Muhammad SAW itu memerintahkan, lakukan puasa Daud jika kita mampu. Mampu itu artinya terus-menerus, berkelanjutan. Anak puasa Nabi Daud kan mencoba sebulan-bulan aja, itulah yang puasa Nabi Daud. Puasa Nabi Daud itu terus-menerus. Puasa yang paling baik, puasa yang tertinggi. Sekalipun kalau ibu katakan Nabi menggawilah puasa Nabi Daud, Nabi memerintahkan, sekalipun Nabi tidak mengerti. Tidak semua perintah Nabi itu harus Nabi kerjakan. Tidak semua perintah Nabi itu Nabi kerjakan. Nabi menghalalkan daging kor pada saat sahabat memasak dan memakannya. Bentuknya apa? Bentuknya kayak biawak, tapi biawak padang pasir. Halal dimakan oleh sahabat. Nabi menghalalkan itu, tapi Nabi tidak memakannya. Jadi kita semua
Nabi setuju harus selalu mengerjakan tidak. Ada yang Nabi tidak mengerjakan, tapi Nabi setuju. Ada yang Nabi setuju, Nabi mengerjakan. Seperti puasa Nabi, puasa Nabi. Ibu-ibu kita berpuasa Ramadan, kita dididik dalam bulan Ramadan ini dengan pendidikan yang luar biasa. Makanya Ramadan adalah tarbiyah yang sangat utuh, pendidikan yang sangat utuh, pendidikan kedisiplinan dalam berbagai hal, disiplin jaga salat 5 waktu, disiplin baca Al-Quran, disiplin istighfar, disiplin salat malam, disiplin mempercepat berbuka, pasti paham. Berbuka itu dipercepat, itu disiplin benar. Belum lagi sudahlah, saking disiplinnya. Bagaimana kita bisa membawa kedisiplinan Ramadan ini berkelanjutan 11 bulan. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, Jumadil Awwal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, masuk lagi 1447 Hijriah. 11 bulan ini kita latihan 1 bulan. 1 bulan. Jadi kita bukan 11 bulan puasa sebulanan tiap bulan, bukan. Tapi kedisiplinan kita. Kita jaga kemaksiatan di bulan Ramadan, kita jaga juga di luar Ramadan. Kita disiplin baca Al-Quran di bulan Ramadan, volumenya lebih banyak daripada biasa. Yuk kita bawa di luar bulan Ramadan. Sehingga suasana Ramadan tercipta pada bulan-bulan selanjutnya. Dan itu yang namanya Ramadan yang berhasil dengan predikat takwa. Itu yang ingin berkata. Predikat takwa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa itu diwajibkan kepada orang sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Jadi takwa adalah nilai puncak dari ibadah puasa. Dan dengan takwa ini kita bisa membawa suasana Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah sampai bulan Syawal seperti kondisi-kondisi kedisiplinan Ramadan. Seperti itu. Jadikan Ramadan tolong ukur untuk menjalani 11 bulan ke depan. Memasuki Ramadan tahun depan. Ibu, coba katakan adalah yang kadang-kadang puasa pada tahun 1440. Ada dan Allah katakan kita sebenarnya mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita bertemu lagi 1410 1447 Hijriah bulan Ramadan. Jangan ada lagi kenangan yang menjadikan komentar bulan puasa 1446 waktu 1445 kemarin rame kita lalu julakan ini sudah dimaafkan. Ya memang kematian itu Allah yang mengatur. Tapi kalau kita bisa bersama panjang umur dalam ibadah, itu yang sangat penting kita terapkan dalam kehidupan kita. Maka ibu kita tadi membaca dalam surah Al-Imran, orang bertakwa itu siapa? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i. Takwa itu adalah orang yang sedang berinfak dalam lapang, dalam sempit. Infaknya dalam lapang, dalam sempit. Ini dalam lapang karena berinfak, apalagi dalam sempit. Artinya apa? Infak itu milik kita bersama. Dan infak itu wujud dari sebuah ketakwaan.
Dan infak itu adalah apa yang Nabi ajarkan pertama kali kepada orang-orang Madinah di waktu Nabi masuk ke Madinah. Datangnya dari Makkah ke Madinah ini rombongan Muhajirin, rombongan Ansar, Muhajirin lawan Ansar itu populer, keluarga lah. Yang sana apalagi sepupu 2 kali jauh, sepupu 10 kali dan nang didatangi di bujur-bujur gak ada kancur jerian maunya bahasa roti ini apa hampir kancur jerian maunya ada kain keluarga itu. Tapi yang menunggu penuh bahagia menyambut saudara yang datang. Yang datang berbahagia disambut oleh saudaranya ketempatan karena mereka memiliki niat dan tujuan yang sama. Li'la'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat orang-orang yang bertakwa, orang-orang Ansar, disambut orang-orang Muhajirin dengan apa? Bukan sekadar memberikan makan, bukan sekadar memberikan minum, bukan sekadar menyiapkan tempat tinggal. Mungkin satu kali dalam sejarah, ulang-ulang hubungan Ansor nang pinamainan visibility nilai panderinya ininya maulah ikam kayaknya apabila kita terpisah ikam belah gila orang Muhajirin yang datang itu pada saling pilihan kasihan di mana Nabi ada di penjara pamangku yang berbicara ujian Nabi ini ingin sahabat kesalahan maka dicerai setelah habis masa indah ini dada-dada terpaksaan dengan keikhlasan dinikahkan dengan saudaranya yang datang dari Muhajirin. Saking apa? Saking membantu. Aku katakan sekali dalam sejarah. Ini akan apa? Apalagi saya mencapai belum bawah ingatnya. Nilai ketakwaan yang dipraktekkan oleh orang-orang Ansar, nilai ketakwaan yang dipraktekkan oleh orang-orang Muhajirin. Mereka bersahabat, mereka saling menghargai, mereka saling menahan emosi, mereka saling membuka pintu kemaafan. Ini didasari dengan takwa. Ibu-ibu, orang pendendam itu orang yang belum masuk ke dalam wilayah takwa. Orang yang tidak mau memaafkan, orang yang belum masuk dalam wilayah takwa. Jadi sifat pendendam, sifat benci, sifat tidak memaafkan itu harus dihilangkan dari diri kita. Jika kita orang yang bertakwa dan suasana seperti yang kita atur hari ini menghilangkan rasa dendam semua. Pertemuan berkeringan, namun kadang berkeringan bersalaman. Malah melihat dia tidak cukup bersalaman, berapa bulan berterus sambil orang-orang berpelukan itu menurutnya rumit, kita lihat orang apa ini, ampun maafkan lahir. Ketakwaan mengajarkan seperti itu. Ketakwaan yang dapat dari nilai puasa yang kita jalani sebulan. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang yang bertakwa itu orang yang menahan emosi dan orang yang membuka pintu kemaafan. Keduanya mesti gandengan. Memuntahan marah tapi kadang memaafkan, kadang mentemuan perlu kau keluar. Jadi tahan emosinya
dan buka pintu maaf. Marah ada lagi, kemudian maaf lahir batin. Namanya manusia, ujar pendidikan kita hari apa? Jangan manusia pilih mangkuk nangka bisa bagian kokon, bisa retak, apalagi manusia. Maka kemaafan itu yang kita buka, baik kepada Allah dan kepada sesama manusia. Ibu rahimahullah. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru min dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu. Biar dalam kada tahu terjemahnya, namun biarlah Masya Allah di waktu ayat itu dibaca, pengampunnya bagi Tuhan kita, pemurahnya buat Allah Ta'ala. Walladzina idza fa'alu fahishatan, dan orang yang melakukan perbuatan yang keji, perbuatan yang kotor, perbuatan yang tidak baik, Al-Zalamu anfusahum, yang menzalim dirinya sendiri. Siapa yang menzalim diri sendiri? Maksiat. Maksiat itu jangan dikira menzalim orang lain. Maksiat itu menzalim diri kita sendiri. Kemudian ingat kepada Allah, melakukan kemaksiatan, melakukan perbuatan keji. Kemudian ingat kepada Allah. Kita ingat kepada Allah, minta ampun kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, ampuni segala dosa-dosa. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah, kata Allah. Semua hamba-Mu, siapa yang bisa mengampuni dosa kalian selain daripada Allah Ta'ala? Adakah di antara kalian yang bisa mengampuni dosa saudaranya selain daripada Allah Ta'ala? Tidak ada. Berjuta-juta orang memohonkan ampun kepada kita, jika Allah tidak mengampuni, maka tidak akan diampuni. Maka pengampunan Allah itulah yang kita harapkan di dalam hidup ini. Lebih-lebih yang umur sudah kepala 6. Kepala itu ada gitu. Biasanya mama kita kepala 7 masih bisa ke kajian, masih bisa ke kajian. Apa yang mendorong? Namun itu terlalu lagi dorongan jiwa yang diibaratkan dengan nilai iman. Ada anak, ada cucu, masyarakat ini ke kajian. Dorongan keimanan. Kalau keimanannya lemah segala-galanya, malas segala-galanya. Jadi ibu, rahimahullah, tempatnya, kesempatannya kita ini minta ampun. Al-insan makhallal fatai wan nisyan. Ujar Allah Ta'ala, manusia itu tempatnya salah dan tempatnya lupa. Kesalahan adalah manusia, kelupaan adalah manusia. Kalau manusia itu tempatnya salah dan lupa, apa? Menyelesaikannya atau bertaubat. Manusia yang salah dan lupa itu rancang minta ampun. Lebih-lebih di bulan puasa. Wa yastaghfiruna bil ashar wa bil ashari hum yastaghfirun. Doa diulang-ulang dikatakan. Minta ampunlah kalian kepada Allah pada waktu-waktu sahur. Dan di waktu sahur itu kalian minta ampun kepada Allah. Waktu yang terindah di keheningan malam, di antara manusia tertidur pulas, ada sesosok usianya yang tua, rambutnya yang sudah putih, matanya yang sudah kambuh, kulitnya yang sudah kering,
Tangannya waktu diangkat gemetar. Apa yang diucapkan? Ya Allah, astagfirullah, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Allah katakan, ini disampaikan di tengah malam kesepian. Nabi kan mencontohkan kayak orang penjualan. Kayak orang penjualan, banyak badannya orang penjualan. Nama hari kan lebih ada sepi. Tapi pada saat yang datang seorangan, kemudian dilayani. Itu kan Allah menunggu manusia ini minta ampun, tapi kan ada dalam minta ampunnya. Ada sosok laki-laki atau perempuan tua yang meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka permohonan itu diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Permintaan ampun itu diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu-ibu, kita nikmat karena masuk surga jika Allah akan mengampuni, karena kita tempatnya dosa. Kita sadari kita ini tempatnya dosa. Hanya bangun besokan, pemainnya berbuncilang, buka orden, sudah dosa terpampang. Belum lagi ambil sepeda motor, pulang ke kantor, bapaknya salah, bilang salah, dosa yang terpampang dia dapat kita. Bisakah kita menghindari itu? Memang itu kita perjalanan kita. Solusinya apa? Allah membuka dua tangannya di sore hari, menunggu hambanya meminta ampun atas kesalahan di siang hari. Allah membuka tangannya di pagi hari, menunggu hambanya meminta ampun atas kesalahan di malam hari. Siapa yang kita salahkan? Kecuali kita yang kadang minta ampun, kecuali kita yang sombong, kecuali kita yang merasa banyak ibadah, kecuali kita yang merasa ada saling keresahan. Dan Allah sudah siap pagi dan sore nih. Yuk, hambaku siapa yang mau meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu-ibu, rahimahullah, belum ingin simpulkan apa yang dapat belum sampaikan pada sore hari ini. Kebiasaan kita di bulan Ramadan, sebulan penuh, untuk berdisiplin dalam segala hal ibadah, berdisiplin dalam menjaga kemaksiatan, berdisiplin dari ucapan yang tidak baik, menghindari perkataan yang nilainya kebohongan. Maka mari suasana ini berlanjut sampai 11 bulan ke depan, sehingga kita bertemu lagi dalam bulan Ramadan 1447 Hijriah yang akan datang. Terakhir, ibu-ibu, kadang-kadang saya benar kita orang Islam, kuitan kita orang Islam, pendidikan kita orang Islam, umur kita sudah tua, tapi kita tidak tahu menghafal kalender Hijriah. Padahal semua ibadah yang menunjuk kepada pertanggalan, semua hubungannya ke kalender Hijriah. Perintahkan puasa bulan apa? Bulan Ramadan. Idul Fitri bulan apa? Bulan Syawal. Idul Adha bulan apa? Dzulhijjah. Hari Asyura bulan Muharram. Kemudian ibadah haji bulan Jul. Jadi semua ibadah yang menyangkut pertanggalan bulan ada dalil pada bulan Hijriah, artinya tempel tuh pada Hijriah gara-gara di supaya kita ada beling-beling mata lagi melihat di tanggal berapa hari ini, 13 hari ini tanggalnya 13 jana anak isuk mah adalah 13 sudah kita siap. Bukankah puasa yang
Bukan 13 Januari, 13 Februari, tapi 13 bulan-bulan Hijri. Untuk memudahkan ibadah kita ke depan. Tapi jangan lupa juga pertanggalan masih Hijriahnya tempel gana-gana, Masihnya tempel gana-gana. Kalau perlu pertanggalan masih itu diambil spedol merah dibulati angka 5-nya. Angka 5 dibulati. Kenapa? Karena setiap tanggal 5 maafin semua. Iya ada. Iya, jadi sama perlunya. Hijriah jangan ditinggalkan. Masih jangan ditinggalkan. Mudah-mudahan yang belum melaksanakan puasa 6 hari, kesempatan masih banyak itu. Masih lagi lebih daripada 2 minggu kita di dalam bulan Syawal. Mari kita sempurnakan ibadah Ramadan kita ditambah 6 hari bulan Syawal seperti ibadah satu tahun. Tapi ibadah Ramadannya sempurna. Ibadah Ramadannya sempurna. Maksudnya sempurna sebulan. Siapa ibu-ibu yang masih aktif datang bulan haid, berapa hari haid? Haidnya 5 hari, bayar haid untuk 5 hari. Apa yang baik Ustaz? Bayar berdahulukan, ajar puasa 6, baik haji sebentar. Biar bayar berdahulu, alhamdulillah, ajar puasa. Jadi pada saat pian belum terbayar-bayar, bulan Syawal tinggal lagi 8 hari, berarti kan kamu bayar puasa 6 dulu. Pian haid 6 hari, puasa 6 hari. Bulan Syawal tinggal lagi 8 hari. Berarti bulan Syawal berdahulu. Imba itu bulan berikutnya hajar bayar. Karena Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, pernah membayar kodok puasa karena datang bulan pada bulan Sya'ban tahun berikutnya menjelang bulan Ramadan. Tapi jangan makan Aisyah sekali seumur hidup kita tiap tahun bayarnya menunggu Sya'ban. Itu pun karena garingan pas saja 2 hari bayar garing tadi jadi terbayar. Kunna nu'maru bil qada'is shaum wala nu'maru bil qada'is shalah. Ujar Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, aku disuruh Nabi mengqadha puasaku yang tertinggal, tapi Nabi kadang menyuruhku mengqadha salatku yang tertinggal. Mengerti Ibu? Perempuan datang bulan, datang haid, apa yang tidak dikerjakan? Salat tidak, puasa tidak. Puasa tidak, salat tidak. Tapi Nabi menyuruh Aisyah bayar itu puasa yang tertinggal di waktu datang bulan. Kuna bawa wala nu'maru bi qada'is shalah, dan Nabi kan menyuruhku membayari salat yang tertinggal. Cukup ibu-ibu supaya dapat sampaikan pada kajian hari ini. Kayaknya segala-segala ada anak-anak yang gunakan. Ada alhamdulillah. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok hari Sabtu Pak, ayah mau pinjam Pak, Sabtu Minggu Senin. Boleh lah Pak, yang buat sawah puasa saya mau. Ada yang menakut bayar, boleh lah. Itu kan puasa yang misalnya kita puasa dengan sawah boleh lah, atau ada boleh. Terima kasih orang. Sebagian ulama membolehkan kalau sama-sama puasa sunnah. Kalau sama-sama puasa sunnah, tapi bayar utang, bayar puasa 6, bayar utang, bayar puasa 6,
atau puasa dua-duanya namanya. Nah, bagaimana kalau puasa sunnah yang sama umpamanya Syawal pada Senin, Syawal pada Allah yang lebih silakan boleh, tapi satu ibadah itu satu niat. Biar berniat apa, biar biasa. Bulan Syawal, ini dia bulan Syawal. Ayamul bid itu berpahala, karena dia bulan yang begini. Biar kena berniat, biar dia bulan yang begini. Itu ya. Jadi boleh. Jadi apa ibadah? Asal jangan sekali beribadah dulu kali niatnya. Ya Allah pertama dulu berniat puasa 6 untuk billahi ta'ala, kedua berniat yang lebih untuk Allah Ta'ala, ketiga berniat hari Kamis untuk bagus pertanyaan. Ada lagi lah? Ya, Ibu. Mulai awal. Ipar itu tinggal, tapi kan punya anak laki-laki, anaknya perempuan keduanya. Tapi isi adik laki-laki seabah, apakah yang adik seabah itu dapat juga warisan yang tinggalkannya ipar itu tadi? Oh tidak. Yang masalahnya yang adiknya yang laki-laki itu pada menerima karena aku seabah itu jadi. Artinya tetap dapat kan hajilah lagi. Oh, terima kasih lagi. Assalamualaikum. Sama begitu. Karena itu abahnya pernah. Kecuali ada lagi yang sangat mendekat, juga dari perempuan dan anak sesusu. Itu mahram kalau saya susu. Ibu namun Yosui, anak-anak Yosui, boleh berjalan kemana-mana. Boleh ibaratnya melihat orang pakaian ibunya, karena tapi saya anak perempuan kan dapat wanita. Ini pertanyaan. Ada lagi Bu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan titipan, Ustaz. Bolehkah memberikan zakat fitrah kepada saudara dari bapak kita, tetapi di luar Banjarmasin? Terima kasih atas jawaban. Boleh Bu. Zakat fitrah itu diberikan kepada orang yang apa namanya tidak mampu. Ya pertama kan umpamanya pemerintah tidak mampu, tinggal di hulu sungai, kita tinggal di sini. Bahkan memberikan zakat kepada orang yang tidak mampu, tapi bagian daripada kerabat itu lebih utama. Wa'atidal qurba, berikan kepada kerabat dekat. Kecuali anak kalau kuitan orang anak itu ada boleh. Nah kayak kuitan ini anak mama anak punya, kemudian anak memberitakan ada boleh. Tapi kalau saudara ataupun saudara orang tua yang tidak berkemampuan boleh. Adalah lagi ya dikepok ya demikian kajian hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Ibu sekali lagi lah besok depan Subhanallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustaz yang memberikan wasiat kami. Semoga kita semua mendapat pelajaran yang bermanfaat dan dapat melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, marilah kita tutup acara pengajian Aisyah hari ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Nasrulillah wa fatul qadir wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.